Indonesia sebagai negara maju sebentar lagi, cepat atau lambat, pasti akan terwujud. Indonesia sebagai negara maju sebentar lagi akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana pendidikan menyikapi itu? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Kita mengalami 3 fase. Fase pertama adalah fase dijajah. Pendidikan bagi rakyat Indonesia tidak ada, karena waktu itu warga Indonesia tidak boleh sekolah. Dan sekolah pun hanya untuk administrasi Belanda, dan itu untuk warga keraton, warga darah biru. Kemudian fase ketika Indonesia membuka diri oleh Hindia Belanda, dibuka sekolah rakyat, sehingga ada sekolah kelas 1, sekolah kelas 2, sekolah ongko siji, dan sekolah ongko loro. Kemudian fase kedua adalah fase kemerdekaan. Indonesia seadanya melakukan pendidikan bagi warganya dengan kurikulum rencana pengajaran. Kemudian fase ketiga itu adalah fase negara Indonesia sebagai negara berkembang. Lalu kurikulumnya mengacu pada kemampuan berpikir, sehingga pengetahuan yang lebih dikuatkan. Nah, sekarang kita masuk ke fase keempat, yaitu fase Indonesia sebagai negara maju. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kurikulumnya harus mengarah kepada Indonesia negara maju yang hebat. Kurikulumnya tidak sebatas bagaimana anak-anak menjadi pekerja. Tidak sebatas bagaimana anak-anak Indonesia hanya tahu tentang pengetahuannya, tetapi tidak bisa mempraktekannya. Harus diubah ke dalam yang pertama adalah kurikulum diubah menjadi kurikulum sebagai Indonesia negara maju. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada revolusi mental dalam hal daya ingat, dalam hal pembuatan proyek, tapi langsung pada aspek bagaimana setiap anak di Indonesia mampu berinovasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus ada budaya inovasi. Jadi inovasi harus tiap hari dilakukan oleh anak dari berbagai macam mata pelajaran. Tidak seperti sekarang inovasi hanya dilakukan 1 semester 2 kali dalam kegiatan P5 atau proyek. Tetapi proyek itu seharusnya tiap hari, sehingga mata pelajarannya diubah, tidak mata pelajaran berbasis keilmuan, tetapi mata pelajaran berbasis inovasi. Jadi nanti mata pelajarannya kalau bisa inovasi Pancasila. Artinya bagaimana menginovasi, mengimplementasikan Pancasila yang sudah menjadi ideologi Indonesia yang hebat itu. Inovasi bahasa Indonesia, inovasi bahasa Inggris, inovasi IPA, inovasi IPS, inovasi dan seterusnya. Jadi guru pemberian materinya sudah tidak pemberian materi, karena materi itu sudah ada di dunia maya, sudah ada di Google, sudah ada di internet. Guru tinggal bagaimana membuat inovasi tiap hari, inovasi, inovasi, inovasi. Dan inovasi ini ada inovasi tunggal di mata pelajaran itu dan inovasi multi, bekerja sama dengan mata pelajaran yang lain. Kurikulum Merdeka ini masih setengah hati. Jadi berbasis proyeknya itu berkala dan masih berada pada pengisian pengetahuan. Seharusnya diubah ke dalam bentuk inovasi itu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, perbanyak buku-buku inovasi. Jadi bukunya adalah inovasi bahasa Indonesia, inovasi bahasa Inggris, inovasi IPA, inovasi kimia, inovasi biologi, inovasi IPS, inovasi seni lukis, inovasi tari, inovasi musik, inovasi pokok isinya tentang inovasi.
Kalau nanti tiap hari anak kita berada dalam kondisi inovasi, kelak anak-anak kita adalah inovator. Dengan begitu harga lulusannya itu lebih tinggi perolehan daripada sebagai pekerja. Suatu saat mimpi kita Indonesia sebagai negara maju yang hebat menjadi pusat perhatian dari semua negara. Jadi inovasi itu semua harus beli ke orang Indonesia karena inovasi menjadi kebiasaan tiap hari. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Jadi inovasi itu kunci Indonesia sebagai negara maju. Pertama, inovasi. Yang kedua, dari inovasi itu nanti akan meningkatkan pendapatan warganya, akan meningkatkan persepsi warganya, lebih luas lagi, lebih tinggi lagi persepsinya, dan akan meningkatkan pola penanganan lingkungan, karena akan meningkat kecintaannya terhadap lingkungan, karena memang telah dikembangkan pikirannya sejak lebih tinggi. Kemudian sudah tidak akan ada gontok-gontokan, sudah tidak ada saling beradu, karena naik pikirannya menjadi warga dunia yang damai. Nah, Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa sebentar lagi Indonesia akan menjadi negara maju. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sudah menyatakan bahwa Indonesia sudah memiliki kelayakan untuk menjadi negara maju. G20 sudah jelas-jelas menyatakan bahwa Indonesia menjadi bagian penting bagi perkembangan dunia, bagi perkembangan negara-negara maju. Jadi, pendidikan harus betul-betul diubah secara total untuk masuk mengawal, menyongsong Indonesia sebagai negara maju. Demikian, beri komentar. Kita akan lebih banyak diskusi di komentar. Betul loh ya, beri komentar. Sampai di sini, salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.